sehat ya? Pada sehat semua ya? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ini hari ini berarti sesi pertama sesuai jadwal untuk kelas akuntansi OTKP sama BDPM. Mudah-mudahan udah gabung semua. Semua ya. Sebelumnya ya kami perkenalkan, mungkin dari hari pertama kemarin sudah diperkenalkan sama Pak Didi. Nah, nama saya Ibu Musarofah. Selama ini mengampu pelajaran PPKN dari kelas 1 sampai kelas 3. Kalau tidak ada perubahan, berarti nanti pada saat KBM sudah dimulai, nanti kamu ketemu saya dari kelas 1 mungkin, nanti lanjut kelas 2, atau nanti kalau belum ada penggantinya lagi, berarti sampai di kelas 3, mudah-mudahan tidak bosan ya. Perkenalan yang kedua, mungkin ada yang sudah paham rumah saya dekat dengan SMK. Barangkali nanti ada sesuatu yang dibutuhkan atau mungkin berkepentingan dengan saya, boleh main ke rumah saya. Alamatnya yaitu di Tangkilan Margasari, dekat dari SMK BP sekitar 300 meteran aja. Monggo barangkali ada kepentingan boleh main ke rumah. Kemudian hari ini sesuai dengan jadwal saya akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Mungkin kalian sudah sangat amat paham karena kalian kan sekarang hidup di suatu negara sebagai bagian dari negara yang namanya bangsa. Jadi, yang diharapkan di sini bagaimana kita sebagai generasi muda itu punya kesadaran tentang berbangsa dan bernegara, apalagi situasi yang sekarang ini kamu sering lihat di majalah di medsos atau mungkin di televisi. Sering ada gambaran-gambaran yang menggambarkan bagaimana terpuruknya atau bagaimana tidak stabilnya kehidupan bernegara dan berbangsa. Banyak di antara di masyarakat kita yang kesadarannya sudah mulai menurun. Untuk membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara itu bukan tugasnya pemerintah aja, tapi tugasnya kita semua, apalagi kalian sebagai kaum pelajar, sebagai generasi muda yang nantinya kalian akan memegang atau menggantikan para penegak negara kita, atau mungkin yang sekarang sedang memimpin negara, mungkin nanti tongkat estafetnya berada di kalian semua. Ya, kesadaran berbangsa dan bernegara ini perlu ditumbuhkan di generasi muda, karena generasi muda itu adalah sebagai generasi penerus. Halo Dinda Ayu. Dinda Ayu cantik banget. Wah, Tiara nggak ada fotonya ya, kenalan dong biar ibu tahu fotonya, mana fotonya, orangnya mana orangnya, ditampilkan, apalagi nyapu tadi seperti halo, sehat nak, sehat ya, Sehat, Bu. kan kalau tahu orangnya kan barangkali nanti di jalan ketemu, oh iya ini anaknya Bumu dari SMK Bakti Raja. Tapi kalau nggak ada fotonya kan nggak paham ya. Yang lainnya juga fotonya ditampilkan ya, sekali-kali nggak apa-apa. Kalau barangkali lagi nyambi nyapu, sekali-kali tampilkan. Nanti kalau mau di-off-kan ya sebentar aja. Oke ya. Kemudian apa sih tugas kita?
kita nggak usah bicara muluk-muluk lah. Nah, kita sebagai warga negara yang baik, kita sebagai penghuni negara Indonesia yang barangkali notabene-nya dikatakan sebagai warga negara yang baik, ya minimal kita harus menunjukkan kepribadian sesuai yang diharapkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kondisi yang seperti sekarang ini apa yang harus kita siasati? Kita tahu kondisi sekarang ini mentalitas orang lagi mulai terpuruk dengan apalagi dengan adanya kasus pandemi yang belum berkesudahan. Setiap hari kita sering mendengar berita duka, sehingga mungkin sedikitnya akan menurunkan mentalitas kita. Apalagi ada peraturan yang harus begini, harus begitu, dan sebagainya, yang harus kita atau wajib kita patuhi. Demi satu, keselamatan kita semua. Kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan tetangganya, atau mungkin keluarganya, atau mungkin temannya, dan sebagainya. Jangan, saya kan sehat. Ya, tidak taat pada peraturan, enggak seperti itu. Hanya kesadaran berbangsa ini perlu kita tanamkan. Salah satunya apa? Yang pertama itu disiplin. Jadi disiplin itu wajib kita tanamkan sejak dini. Disiplin waktu, disiplin sosial, disiplin segalanya. Terutama kita sebagai pelajar, apalagi kalian ya. Jadi hari ini mungkin karena belum ada pengukuhan, berarti kalian baru hanya sebagai calon siswa SMK Bakti Praja Marga Sari. Tumbuhkan kedisiplinan kalian. Hari ini kamu semangat banget. Ya. Alhamdulillah saya sudah dapat sekolah, semangat. Tapi nanti di perjalanan ada ombak, kamu mulai oleng. Jangan, ya. Tetap tekad kamu bahwa kamu satu, niat kamu untuk belajar. Yang kedua, yang namanya menuntut ilmu itu salah satu bekal ya, mewujudkan rasa kebangsaan kita terhadap bangsanya sendiri, atau mungkin yang sering disebut yaitu cinta tanah air, ya. Ada yang tahu apa itu cinta tanah air? Ya, barangkali ada yang paham apa itu sih yang namanya cinta tanah air. Mbak Tiara, Apri, mana orangnya? Barangkali ada yang tahu, Mbak Limatun. Ayo. Ada yang tahu apa yang namanya cinta tanah air? Lupa, Bu. Lupa. Kelamaan gak sekolah sih ya? Sekolahnya, iya, sekolahnya apa ya? Ngone HP baik, jadi nilai tanda kelalen. Tapi kalau cinta I love you ngerti ya Mbak ya? Cinta pada dirimu ngerti ya Mbak? Kalau cinta tanah air lupa, tapi kalau I love you enggak. Iya. Kalau cinta tanah air itu berarti rasa. Nah, ada rasa bagaimana kita untuk mencintai tanah airnya sendiri. Bangga terhadap tanah airnya sendiri. Tetapi tidak menganggap rendah bangsa lain, itu namanya cinta tanah air. Caranya bagaimana? Kalau ya belajar dengan giat. Seperti hanya sekarang ini yang sudah gabung
52 baru ya Pak Dedi ya. Baru 52 orang, ini berarti itu sudah disiplin, menerapkan disiplin, itu sudah bagus, kesadaran berbangsa dan bernegaranya itu sudah bagus. Karena apa? Tidak menerapkan disiplin. Jam 8 stay, itu sudah oke. Walaupun barangkali ada yang belum mandi, tapi nggak apa-apa, kan sudah cantik, pakai kerudung, dandan. Walaupun belum mandi, nggak apa-apa, kan nggak kelihatan. Yang belum gabung, mudah-mudahan kondisinya sehat, tidak ada halangan apapun, atau mungkin kendala sinyal, atau mungkin kuotanya habis, kita positif thinking aja gitu ya. Nilai kebangsaan yang pertama itu tadi cinta tanah air. Rasa bangga terhadap tanah airnya sendiri, tapi tidak menganggap rendah bangsa lain. Karena apa? Pada hakikatnya kita semua itu sama sederajat. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, itu kita sama aja. Karena apa? Hak kita di dunia sama. Punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Atau bahkan hak yang paling intinya, hak asasi, hak dasar itu sama. Jadi negara maju, negara berkembang, negara yang lain itu sama, punya derajatnya sama. Ya, kita mencintai tanah air, jangan merendahkan orang lain. Salah satu contohnya, ya, sebagai pelajar, cinta tanah airnya bagaimana, Bu? Kita kan nggak tahu caranya bagaimana. Ya, meskipun kita pandemi, meskipun kita belajarnya lewat daring, yang pertama yaitu kita belajar dengan giat, tetap belajar dengan giat. Saya HP-nya kuotanya habis, Bu, bisa nembol sama temennya. Atau kelompok, bikin kelompok. Ayo bareng-bareng yuk, di desamu ada 5 orang. Hari ini pakai HP-nya siapa, bareng-bareng. Kuotanya bajungan. Ngerti ya bajungan ya, Mbak? Ini bareng-bareng iuran. Terus duinan. Besok misalnya lagi, ya, Mbak Dinda ya. Besok ada lagi misalnya, kayak naik kotanya nggak ada, yuk barengan maning urunan 2.000-an 10.000 mau tuku pulsa. Ya. Jadi jangan alasan kuotanya nggak ada, sinyalnya nggak ada, terus nggak mengerjakan tugas, itu jangan. Karena apa? Bentuk cinta kita terhadap tanah air ya begitu. Jadi belajar dengan giat. Yang kedua disiplin tadi, disiplin sebagai belajar ya belajar. Ya. Kemudian selain cinta tanah air, yang kedua yaitu rela berkorban. Rela berkorban itu bentuk atau implementasi dari kesadaran berbangsa dan bernegara. Apa sih rela berkorban untuk bangsa dan negara? Tidak harus maju dengan senjata. Bu, sekarang kan bukan zamannya perang. Lah berkorbannya lewat apa? Bukan berarti perang. Ayo maju bareng-bareng, pakai golok, pakai ini enggak. Rela berkorbannya sekarang ini kadang kita jumpai pelajar-pelajar kan kadang sering tawuran ya Mbak. Tapi kalau Putri Takayane enggak. Insya Allah kalau SMKBP itu nggak pernah tawuran. Walaupun multimedia nanti banyak cowoknya, ya insya Allah terkendali. Cuman kadang kalau yang putri-putri, angger lagi tukaran, latane jambak-jambakan jilbab. Nah, ada masalah sedikit, terus jadi rame, akhirnya ngegeng. Kelompok satu, kelompok ini akhirnya jadi bermusuhan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, ayo tegakkan bareng, punya masalah pecahkan bareng.
Kemudian jangan ikut tawur-tawuran. Nanti kalau yang punya belum punya pacar ya Mbak ya, jangan ya Mbak. Kalau yang sudah punya pacar biasanya pacarnya STM, katanya senengnya jadi ini mending bercalanang ora gendut ya ora maco. Anggur bercalanang ora nggak bisa tawuran misalnya, nggak ikut tawuran, jadi ini mending bencong, enggak. Di nanti ngomongin misalnya dua pacar sering tawurannya tuh ngomongin, tapi mudah-mudahan belum ya, jangan. Kita belajar fokus belajar dulu. Soalnya SMK BP akeh apa? Akeh besanan karo SMK Ma'arif. Mudah-mudahan orang yang ya besanan karo SMK Ma'arif. Maning-maning SMK Ma'arif, maning-maning karo Ma'arif. Ya, sing karo Ma'arif sih ya. Jadi ada rasa rela berkorban. Tunjukkan kemampuanmu apa. Yang punya prestasi, yang akuntansi, perdalam ilmu akuntansinya, jangan setengah-tengah. Yang OTKP, bagaimana mempersiapkan menjadi tenaga administrasi di pemerintahan yang handal. Yang BDPM, berarti mempersiapkan tenaga marketing yang profesional. Itu sudah bentuk, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Karena apa? Kita memperdayakan SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas yaitu sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kompetensimu. Yang lain, Bu, saya punya keahlian lain, Bu. Misalnya juara sering cinta olahraga tenis. Ya silakan dikembangkan. Bila perlu kalau ada event-event maju, syukur-syukur bisa membawa piala untuk SMK BP. Itu sudah bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara, kerja keras mengharumkan, tidak hanya dalam artian kan itu bukan negara, Bu, sekolah ya, sekolah kan bagian negara. Mengharumkan nama sekolah, membawa nama harum sekolah. Halo Dita Ade. Dita Ade mana ya orangnya? Dita Ade. Halo. Sehat ya, Nak? Kemudian, dari mana, Nak? Rumahnya mana, Nak? Rumahnya mana? Kalisalak. Nggak dengar. Nggak ada suaranya. Oh, sih begini. Nggak apa-apa. Ya. Jadi yang kedua tadi rela berkorban. Yang ketiga apa? Kemampuan untuk bela negara. Membela negara. Ya. Kerja keras untuk mewujudkan cita-citamu itu sudah bela negara. Kerja keras untuk meraih prestasi itu sudah bela negara. Jadi bela negara itu tidak hanya mengangkat senjata, enggak. Apakah yang mau nenek rusak-rusak kayak tikus? Mas, kayak tikus lagi ngerikiti, kayak rusak-rusak. Iya, ucak-ucak kayaknya lagi nyambi ucak-ucak tahi sih suaranya. Ini ada Najwa ya, Najwa. Coba mata Najwanya mana? mata Najwa. Ada yang namanya Najwa ini. Jadi ya saya ulangi. Tadi nilai-nilai berbangsa dan bernegara itu ada cinta tanah air. Ada yang namanya patriotisme, membela tanah air.
Kemudian ada yang disebut dengan rela berkorban. Sama temennya juga rela berkorban, sama yayangnya juga rela berkorban. Masa sama negara tidak mau rela berkorban ya? Padahal kita kan hidup di negara Indonesia, yang barangkali mungkin yang kita cintai. Negara yang sumber daya alamnya mengasihkan, yang sumber daya alamnya melimpah ruah. Mungkin kalau generasi mudanya tadi mempersiapkan disiplin, kompetensinya bagus dan sebagainya, insya Allah SDA-nya yang selama ini ya, melirik, besok tidak melirik, tapi kita bisa mengolah sendiri. Sehingga cita-cita bangsa Indonesia adil dan makmur, gemah ripah lojinawi, jasmani rohani itu terpenuhi. Walaupun kondisi ini ekonomi sedang terpuruk, mentalitas, moralitas bangsa juga sudah lagi turun. Tapi kita jangan terbawa arus. Ya. Tetap kita pegang teguh, ibaratnya ada satu contoh begini, kita itu lagi jadi selancar, peselancar, ngerti ya Mbak ya? Peselancar itu yang dicari kan ombak yang gede ya Mbak, bukan ombak yang kecil. Kalau ombak kecil katanya cemen, karena gitu. Tapi kalau ombak yang gede banget itu menjadi tantangan. Kalau selancar itu bisa melewati ombak yang gede banget dan bisa mendarat ke pantai dengan selamat, ya, dengan tidak jatuh, itu sudah kebanggaan sendiri. Nah, ibaratnya kita lagi seperti ini sekarang ini. Kita lagi peselancar, bagaimana ombak ini itu dijadikan sebagai penyemangat kita. Ombaknya gede, bagaimana saya harus bisa melewati ombak ini tanpa jatuh, harus bisa menepi dengan selamat. Jadi kan ombak itu adalah ombak yang kita tunggu. Kenapa? Karena dengan semakin besarnya ombak, kita bisa melewati, berarti itulah potensi kita. Itulah kemampuan yang bisa, yang kamu bisa wujudkan untuk bangsa. Kemudian, yang nasionalisme tadi, membela tanah air. Nasionalisme itu kan ada arti yang sempit dan arti yang luas ya. SMP ada kalau nggak salah udah. Di SMP itu ada nasionalisme arti sempit dan nasionalisme arti luas. Ada yang tahu nasionalisme arti sempit itu apa? Ada yang tahu enggak? Apa Bu pertanyaannya? Nah, yang tahu ya nggak apa-apa ya, yang masih ingat pelajaran SMP. Tadi juga Bu Mus sudah ya, Bu Mus tadi juga di awal sudah menyampaikan pengertiannya, ureanya, tapi tidak saya jabarkan itu apa itu enggak. Apa itu nasionalisme arti yang sangat sempit? Nasionalisme arti sempit itu artinya ya, mencintai, menganggap negara sendiri itu lebih hebat daripada negara lain. Aliasnya kan sombong ya. Katanya sombong itu awal dari kehancuran. Buktinya Jerman menganggap dirinya paling hebat, hancur.
Kemudian masih banyaklah yang sombong itu ternyata mengalami kehancuran. Makanya nasionalisme arti sempit itu tidak dibolehkan apa istilahnya berada di jiwa kita, nggak boleh. Lain kata nasionalisme arti sempit, mungkin kamu kenal yang namanya kauvenisme, ya. Kenal ya, Mbak? Ini Mbak siapa yang kelihatan? Mbak siapa namanya? Mbak? Bisa. Halo. Artika tadi. Siapa? Sartika. Ya. Sartika. Naya, Mbak Naya. Ya, Mbak Naya ya. Itu aja ya Mbak Naya Setian. Lagi kumpul, Bu. Lagi kumpul. Nah, jadi ada nasionalisme yang arti sempit, kauvenisme. Iya, lagi kumpul. Ya, oke, bagus. Sambil ngopi ya. Ngopi, pisang goreng, jangan lupa. Kalau suruh ngumpul, si A kamu bawa pisang goreng, kamu bawa bakwan, kamu bawa ini, makan bareng-bareng kan enak. Sambil ikut ya. Saingan sama Pak Dedi tuh, Pak Dedi juga ngopi. Sama ada pisang goreng kayaknya ya Pak Dedi ya. Oh, ada kopi, ada teh, kayak Mbak Dukun. Kopi. Ya, mantul, Mbak. Oke. Kemudian yang arti luas itu tadi, ya. Yang arti luas berarti tidak menganggap, yang berarti mencintai tanah airnya, kemudian tidak menganggap rendah bangsa lain. Tapi kalau yang sempit itu sama dengan sombong. Ya. Kemudian apa yang harus dibina biar nasionalisme itu tumbuh, biar sifat kebangsaan itu tumbuh? Yang pertama yaitu kita menganggap bahwa semua teman kita, semua suku yang ada di Indonesia, itu adalah sama. Tidak ada perbedaan antara suku Jawa, suku Sumatera, atau suku Wanasari, atau suku Duku Tengah, atau suku Kalisalak, atau suku Marga Ayu. Apa Marga Ayu bukan ya? Marga Ayu sekarang namanya apa? Benar, Marga Ayu. Atau suku Karangasem, itu enggak sama aja. Jadi jangan saling mengolok-olok. Apalagi nanti kalau kumpul, biasanya kalau sudah pembelajaran tidak lewat daring lagi, KPM normal, itu kan bahasanya aja dialek sudah beda-beda ya. Nanti jangan saling mengolok-olok. Guyon nggak apa-apa. Contoh yang Karangdawa, Karangasem, biasanya kan logatnya panjang. Ya iya. Jadi jangan diperolok-olok. Atau mungkin ada bahasa yang beda. Bahasa yang beda, kalau Margasari itu gorengan, kalau yang di wilayah mana itu gendong. Ya. Pagi-pagi bapaknya sarapan minta gorengan, bilangnya, "Ma, bapaknya njaluk gendong." Ya kan lebaran ya. Pusing krungu ini bapaknya njaluk gendong. Ya. Jadi jangan ada perbedaan, kita anggap sama semua teman, ya itu sama aja. Ya. Ayo kita rangkul bareng-bareng. Atau mungkin kalau ada teman yang punya kendala pemahamannya kurang masalah matematika, ayo bantu, yang pinter bantu. Yang kurang masalah apa misalnya kalau akuntansi kurang paham, ya kita bantu, karena akuntansi kan kompetensimu, OTKP ya kompetensimu, saling bantu membantu. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Apa ya toleransi berasal dari kata toleransi, si tole dan ansi. Si tole bocah lanang, si ansi bocah wadon. Iya, toleransi berarti bocah lanang kalau bocah wadon.
Jadi Pak Dedi gemnya lagi sekolah kayak kue. Ya. Pak Dedi ditanya toleransi artinya berasal dari kata apa? Tole karo si ansi. Ya. Si tole karo si ansi. Tole bocah lanang, ansi bocah wadon. Toleransi berasal dari kata tolerar, membiarkan. Membiarkan orang lain berbuat sesuatu, tapi yang positif. Ya. Jadi ada sikap toleransi. Kalau temennya lagi mendengarkan materi, ya jangan diganggu. Izinnya ngobrol, baik liane lagi serius, nanti ngobrol, baiklah itu berarti tidak ada toleransi. Yang ketiga yaitu memiliki rasa senasib sepenanggungan. Kamu masuk ke SMKBP, begitu sudah menjadi siswa SMKBP, berarti keluargamu ya ada di SMKBP, teman-temanmu adalah saudaramu. Bapak ibu yang ada di SMKBP berarti bapak ibu keduamu setelah yang ada di rumah. Jangan suka diskriminasi terhadap teman. Panjenengan sungkanlah orang pan karo si A, si Ata, kayak kie. Langsungkanlah nyongarapan ngumpul karo si B, si Beta begini-begini, nggak usah. Ya. Semuanya sama aja. Kita senasib sepenanggungan. Senasib kita sama-sama berada di SMK, nasibnya belajar bareng di SMKBP. Sepenanggungan kita semua satu saudara. Ya. Jadi itu yang harus kamu tanamkan. Sikap yang harus kamu tanamkan satu, menjaga persamaan. Karena persamaan itu awal dari persatuan, tidak membeda-bedakan orang lain. Yang kedua, sikap toleransi dijaga. Toleransi berarti teposliro. Jadi yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Merasa nasibnya sama, merasa satu saudara, merasa satu keluarga, merasa satu misi, merasa satu visi. Insya Allah kalau kamu punya rasa seperti itu, ya, tidak ada yang sekolah di SMK Bakti Praja lulus hanya 1 tahun, itu enggak ada. Lulus apa maning sing lulus sebulan, nembe sebulan kok lulus sing SMK BP. Atau mungkin ya sudah tengah-tengah, sudah kelas 2 mau kelas 3 lulus. Eman-eman biayanya ya. Jadi satu ya, niat kita itu tadi, niat, disiplin, kemudian menjaga toleransi, menjaga perasaan senasib, sepenanggungan. Insya Allah 3 tahun kamu lulus dari SMKBP dan insya Allah lulus sudah disediain lapangan pekerjaan. Barangkali sampai ini ada yang mau bertanya, monggo. Halo, monggo siapa yang mau tanya? Gak ada? Halo Pak Dedi, moderator. Ya, tuh barangkali ada anak-anak yang mau tanya. Boleh tanya apa aja, wis di luar materi nggak apa-apa. Enggak, Bu. Kurang berapa menit? Kurang waktunya masih? Waktunya masih apa? Udah cukup. Oke, barangkali ada yang tanya. Enggak, Bu. Nggak ada yang tanya. Udah paham sih ya. Itu karena apa? Materi ini itu secara tidak langsung sudah kamu praktekkan setiap harinya. Nah, jadi itu adalah materi kesedih. Yakin enak karo medang. Musara medang. Halo. Sambil medang apa, Nak? Lagi makan apa, bakwan? Ya. Makan bakwan.
Kermidang Pak Didi. Ya. Jadi materi ini itu sebenarnya itu sudah kamu praktekkan semua setiap hari. Tinggal mengasah lagi, kemudian kamu bisa memilah mana yang kira-kira patut dilaksanakan, yang tidak patut tolong ditinggalkan. Jangan menuruti emosi, karena sekarang masanya orang gede emosinya. Jadi terbawa arus, ayo begini, gitu, ayo begini, gitu, nanti menyesalnya di belakang. Ya, jadi pesan-pesannya Bu Mus, meskipun kita belum, meskipun nanti barangkali kesempatan belajarnya masih learning, tetap semangat, tetap disiplin, tetap kamu menjaga tujuanmu, tujuan sampai akhir berada di SMK Bakti Praja, sehingga minimal kamu berarti sudah andil dalam negara, andil membela negara, andil mencintai negara. Gitu ya. Waktunya sudah jam 9 lebih. Kalau tidak ada yang bertanya, Mus cukupkan, saya akhiri. Bila ada kata yang tidak berkenan atau mungkin kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hati kalian semua, Mus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Pak Dedi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Haji, saya Bu Haji. Pak Dedi sedang dipanggil Pak Kepala Sekolah. Oke, berarti ini istirahat dulu ya? Oke, istirahat. Apa saya lanjut ke sesi? Saya lanjut? Enggak ya? Lanjutnya nanti ya? Bu Haji nanti pindah ke room kelas multimedia. Lanjutnya langsung apa itu? Apa Kalau istirahat dulu? Media kayaknya istirahat dulu Bu Haji. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Tadi ada tugas, tadi nggak jelas suaranya, Pak. Oh, itu yang berkaitan dengan Bu Dr. Anda Musyaropah? Enggak. Coba ulang, Pak, nggak jelas suaranya, Pak. Oh iya. Kalau tugas yang berkaitan dengan materi sebelumnya, nanti coba saya tanyakan ya. Tetapi yang paling wajib yang pertama itu Anda mengisi dulu, harusnya mengisi absensi. Link absensi sudah dikirim belum? Udah, Pak. Iya, yang penting absen dulu ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Nanti kita istirahat dulu 15 menit ya, 15 menit. Ya, Pak. Tadi mulainya jam berapa? Karena saya baru masuk, saya nggak tahu. Ini kita break 15 menit, tapi jangan out ya, jangan out dari room ya.
brosur PPDB yang bisa. Pak Guru. Ya, silakan ada yang mau tanya, Mbak Shefania Ningrum. Pak, minta link absennya loh, Pak. Link absen ya? Oke. Nanti coba tak carikan link absennya ya. Terima kasih. Oke. Baik, tadi saya sudah menanyakan ke host ya, ke Pak Dedi. Nanti katanya mau dikirimkan kembali ya. Harap bersabar menunggu. Ini mau istirahat dulu atau lanjut ke materi berikutnya? Materi berikutnya kurikulum ya. Karena Pak Dedinya masih dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah. Coba saya ingin tahu yang jurusan akuntansi, mana saja coba akuntansi, keluarkan wajahmu akuntansi. Oh iya, pinter akuntansi ya. Ada 1, 2, 3, ada yang kelihatan batuknya doang ini. Kalau malu boleh pakai masker ya. Baik, ada cowoknya nggak akuntansi nih? Ada yang putra nggak? Ada Pak, Ada. tapi nggak tahu masuk sini apa enggak. Oke. Kemudian yang otomatisasi dan tata kelola perkantoran, OTKP, perkantoran. Mana nih perkantoran? Mukanya, wajahnya. Perlihatkan wujudmu, hadir. Cuma 2 ya ini ya. Yang lain masih malu-malu ya. Caca jurusan apa Caca? Caca. Apa? BDPM. BDPM. Ya, Caca ini nama lengkapnya mungkin Caca Marica Hehe ya. Kemudian yang BDPM mana nih? Caca mana nih? Yang BDPM yang lain. Teman-teman BDPM mana? Hadirkan eksistensimu. Mbak Lutfiah BDPM, Mbak Caca, Mbak Rahma Ayu ya. Baik. Oke, kita lanjut materi saja ya. Wah, ini Pak Dedi sudah datang. Ini saya Pak Dedi, langsung aja nggak apa-apa. Link absennya katanya minta lagi. Link absennya? Iya. Ya, udah datang Pak Dedinya. Tadi dipanggil Pak Kepala Sekolah. Baik Pak Dedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku dari kelas. Ini ada jurusan PDPM, AKL sama OTKP ya. Baik, ketemu dengan saya. Ini ketemu yang kedua kali ya. Kemarin di pembukaan ketemu sama saya kalau nggak salah ya. Sekarang
bersama saya akan membawakan materi kurikulum ya, materi kurikulum. Izinkan saya untuk share PowerPoint-nya. Baik, saya sharekan beberapa yang perlu saya jabarkan. Dalam pertama, aturan mainnya, saya akan menjabarkan semuanya terlebih dahulu dari awal sampai terakhir dalam mode singkat, agak jelas ya, karena kalau harus sejelas-jelasnya panjang waktunya. Tidak ada sesi tanya jawab ketika saya menjelaskan. Nanti sesi tanya jawab akan ada saat materi saya sudah selesai ya. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Bakti Praja Margasari 13 Juli 2021 mengenai kurikulum ya, mengenai kurikulum. Perkenalan dulu yang pertama, nama saya Trio Sananto sebagai waka kurikulum di sini. Kemudian tanggal lahirnya Tegal 6 Januari 1991. Mengajarnya matematika. Ya, kalau kamu lihat foto di layar itu bukan hoak ya, memang foto saya zaman muda itu seperti itu. Kalau sekarang ada brewoknya ini karena di ruangan saya ada namanya Bu Emi suka yang brewokan. Jadi saya pelihara ya brewoknya ya. Kelihatan serem ya, alhamdulillah ya. Karena saya tidak ingin terlihat cantik sehingga lebih baik terlihat serem. Oke, ada yang mau tanya nggak? Nggak ada ya? Bu Emi mau tanya Bu Emi. Oke, yang OTKP nanti akan sering ketemu Bu Guru cantik nih namanya Bu Emi ya. Ini termasuk jajaran waka ya, jadi waka humas. Baik, saya lanjutkan. Struktur kurikulum ya, struktur kurikulum yang akan saya jelaskan ini kurang lebihnya. Yang pertama mengenai mata pelajaran dan jumlah jamnya. Saya izin untuk menampilkan mata pelajaran dan jumlahnya. Oke, nanti ini dimulai dari bisnis daring dan pemasaran ya. Oke, selain bisnis daring dan pemasaran, ini juga berlaku ada muatan nasional dan muatan kewilayahan serta muatan kejuruan. Jadi dari nanti muatan nasional ini, kemudian muatan kewilayahan dan muatan dasar bidang keahlian itu berlaku untuk bisnis daring dan pemasaran, OTKP dan AKL. Jadi ini saya menjelaskan satu kali. Ya. Ada PAI, pendidikan agama dan budi pekerti. Baik yang agamanya muslim maupun non muslim nanti semuanya mendapat materinya ya, dan penilaiannya juga sesuai dengan agamanya masing-masing. Di PAI itu ada 3 jam mulai dari kelas 10, 11, 12. Masing-masing 3 jam setiap minggunya. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ada di kelas 10, 11, 12 itu masing-masing 2 jam pelajaran setiap minggunya. Kemudian bahasa Indonesia itu ada 4 jam, 3 jam, 2 jam ya, masing-masing di kelas 10, 11, 12. Matematika stabil ya, seluruhnya 4 jam, baik di kelas 10, 11 maupun 12. Sejarah Indonesia 3 jam hanya ada di kelas 10, Jadi kelas 11, 12 nggak ada. Bahasa Inggris di kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, kelas 12 4 jam. Oke. Ada seni budaya 3 jam di kelas 10, di kelas 11, 12 nggak ada. Ya. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, olahraga hanya ada di kelas 10, 11, di kelas 12-nya nggak ada. Namun adik-adik, anak-anak, ini walaupun di kelas 10 saja yang pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan hanya kelas 10, 11, tetapi ujian prakteknya pasti ada. Ujian praktek di kelas 12 ada. Ujian tulisnya juga ada. Ya. Jadi jangan menyepelekan pelajaran-pelajaran yang hanya di kelas 10 ataupun hanya ada di kelas 11 saja.
ada Simkomdik ya, simulasi dan komunikasi digital. Itu hanya di kelas 10, itu 3 jam. Hanya ada di kelas 10 3 jam. Kemudian ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA 2 jam itu hanya ada di kelas 10. Ya. Kemudian ini nih. Ya, oke, yang C2. C2 ini hanya berlaku untuk business steering ya, yang ini ya. Untuk business steering dan pemasaran, ada marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, itu hanya di kelas 10. Jumlah jamnya seperti berikut. Kemudian untuk C3 kompetensi keahlian, ada penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, ada produk kreatif dan kewirausahaan, masing-masing ada di kelas 11 dan 12. Masing-masing jamnya berbeda ya, seperti ini. Silakan kalau mau mencatat boleh. Penataan produk ada 4 jam di kelas 11, ada 6 jam di kelas 12. Bisnis online masing-masing 7 jam di kelas 11 dan 12. Pengelolaan bisnis retail masing-masing 6 jam di kelas 11 dan 12. Administrasi transaksi ada 7 jam di kelas 11, 6 jam di kelas 12. Kemudian PKK nih, produk kreatif dan kewirausahaan ada 7 jam di kelas 11, 8 jam di kelas 12. Itu untuk bisnis steering dan pemasaran. Lanjut ya guys. Oke, lanjut di otomatisasi dan tata kelola perkantoran ya. Tadi untuk muatan A, ya muatan nasional, kemudian muatan kewilayahan, serta C1 ini sama semuanya ya guys. Sama BDPM, OTKP sama AKL itu sama. Yang beda adalah C2 sama C3. Ya. Ini untuk perkantoran C2-nya teknologi perkantoran 4 jam di kelas 11. Korespondensi itu ada 5 jam di kelas 11. Kelas 10 guys, sorry kelas 10. Kemudian kearsipan ada 4 jam di kelas 10. Ini semuanya hanya di kelas 10 ya. Tetapi jangan lengah yang hanya di kelas 10. Nanti ada namanya UKK ya, UKK bukan UKK ya, UKK. Uji kompetensi keahlian. Ya, di kelas 12 nanti keluar di kelas 12 keluar di prakteknya. Serta, nah ini yang C3 nih, otomatisasi tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, tata kelola humas dan keprotokolan, kemudian PKK, semua itu ada di kelas 11 dan 12. Ya, ini juga muncul di UKK, uji kompetensi keahlian di kelas 12, seperti itu. Oke ya guys, lanjut lagi ya guys. Saya kalau ngomongnya resmi agak kaku ya, mending santai aja. Muatan nasionalnya sama, ini AKL ya, AKL. Muatan nasionalnya sama, muatan kewilayahannya sama, muatan peminatan kejuruan C1-nya sama, ada Simkomdik, ekonomi bisnis, administrasi, IPA sama, OTKP, BDPM sama apa tadi, AKL ya, sama. Tetapi C2, C3-nya ini yang khusus untuk AKL. Akuntansi keuangan dan lembaga. Ya. Ada etika profesi, itu kelas 10 2 jaman. Aplikasi pengelolaan angka atau spreadsheet 3 jam di kelas 10, akuntansi dasar 5 jam di kelas 10, kemudian perbankan dasar 3 jam di kelas 10. Sekarang C3 ada kompetensi keahlian. Ada praktikum akuntansi ke perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Masing-masing 6 jam di kelas 11 dan 7 jam di kelas 12. Praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, yaitu sama ya, kelas 11 sama kelas 12-nya 4 jaman guys. Akuntansi keuangan. Gimana Bu Emi? Akuntansi keuangan ini ada 6 jam ya, di kelas 11, 12. Kemudian komputer akuntansi ada 5 jam di kelas 11 dan 12. Kemudian administrasi pajak ada 3 jam di kelas 11 dan 12. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan ada 7 jam di kelas 11 dan 8 jam di kelas 12. Baik, jangan lupa kalian subscribe, klik tombol subscribe-nya ya. Karena keasikan membaca ya, ini sampai ngomongnya seperti orang lagi broadcast ya. Oke, itulah jumlah jam ya yang ada di kelas
10 PDPM, AKL sama OTKP. Karena jangan pada tidur ya. Jangan pada tidur, nanti terakhir kirim-kirim salam ya, boleh, silakan. Oke, kita lanjut lagi ke materi yang lain nih, masih banyak. Kegiatan akademik. Tadi setelah dijabarkan jumlah jam sama mata pelajarannya, sekarang Pak Trio akan memaparkan kegiatan akademiknya. Nah, kegiatan akademiknya pertama ada KBM. Kegiatan belajar mengajar ya. Ada yang belajar, ada yang mengajar. Kurang lebihnya seperti itu. Ada yang pakai istilah-istilah lain juga boleh. Oke. Nanti Pak Trio akan menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar di masa pandemik ya. Di slide tersendiri ya guys. Lanjut. Kegiatan akademik berikutnya ada penilaian. Penilaian itu ada namanya penugasan ya. Kamu dikasih tugas PR, dikerjain di rumah, dikerjain di sekolahan, boleh diskusi, boleh buka buku, boleh cari-cari di internet dan sebagainya. Itu nanti dinilai, namanya penilaian dalam bentuk penugasan. Kemudian penilaian berikutnya nanti ada yang namanya ulangan harian ya, biasanya sifatnya mandiri, dikerjakan di sekolahan ya kalau dalam masa normal ya. Kalau masa pandemik ya semuanya dikerjakan di rumah online. Kemudian ada penilaian ulangan yang sifatnya dikerjakan bersama-sama, yaitu ada UTS atau PTS atau mid semester ya, kalian terserah nyebutnya apa, yang penting ini dilaksanakan di pertengahan semester ya. Kemudian ada PAS PAS, penilaian akhir semester, atau di semester kedua namanya PAT, penilaian akhir tahun atau semesteran lah bahasanya, semesteran. Itu juga dilaksanakan bersama-sama ya, kelas 10, kelas 11, 12. Kalau kelas 12-nya bukan di semester 2, di semester 1 ya. Kalau di semester 2, kelas 12-nya melaksanakan ujian sekolah. Itu seperti itu. Kemudian di kelas 12-nya ada ujian praktik. Ujian praktik ada muatan yang nasional ya, ada juga yang UKK ya, yang bersifat kejuruan ya, bersifat kejuruan. Itu seperti itu. Kemudian ada lagi ujian sekolah. Ya, ujian sekolahnya kalau masih pandemik ya menggunakan aplikasi online, tapi kalau sudah nggak pandemik, ujian sekolahnya di sekolah. Seperti itu. Itu mengenai penilaian ya. Kemudian kegiatan akademik berikutnya apa? PKL ya, bukan pedagang kaki lima, bukan, tapi namanya praktik kerja lapangan. Kalau kalian di kelas 11 ilmunya sudah setengah matang, kalian dimatangkan untuk praktek langsung ya, prakteknya praktek bekerja di lapangan. Lapangannya apa? Bukan lapangan sepak bola, lapangan badminton, bukan. Tapi lapangan yang dimaksud adalah IDUKA ya, industri dunia kerja. Betul ya, Bang? Iya, industri dunia kerja. Itu yang dimaksud lapangan. Turun ke lapangan. Ya. PKL dilaksanakan aturannya sebenarnya 6 bulan ya dilaksanakan, tetapi berkaitan dengan mengejar materi kemungkinan dilaksanakannya hanya 3 bulan. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada KBM masa pandemik COVID-19. Ini dibagi menjadi 3 kegiatannya, yaitu secara sinkronus, ada sinkronus, ada asinkronus, ada tatap muka terbatas. Tatap muka terbatas ini jika diizinkan oleh pemerintah. Oke, guys. Sinkronus itu apa? Sinkronus itu, baik, saya tampilkan. Sinkronus itu pembelajaran online ya, yang bersifat tatap muka online ya, atau tatap maya. Tatap maya itu ya seperti sekarang kita ini ya, tatap maya, bertatap-tatapan tapi dengan jaringan ya, bertatapan dengan jaringan. Langsung ketemu, bisa tanya jawab langsung, live, tidak ada
skenario, tidak ada mode cut, tidak ada action-actionan ya, langsung. Aplikasi yang digunakan untuk mode sinkronus pakainya seperti yang kalian sekarang ya. Pakainya itu Google Meet atau Zoom Meet ya. Ini sorry. Biasanya yang paling sering digunakan. Kemudian asinkronus ya. Asinkronus itu pembelajaran online yang tidak bersifat tatap muka, tatap maya ya. Biasanya pakainya Google Classroom atau WhatsApp Group. Biasanya gurunya mengirimkan tugas ya, kalau mengerjakan dikirimkan tugasnya. Seperti itu guys. Kemudian yang ketiga ini adalah tatap muka terbatas jika pemerintah sudah mengizinkan ya. Sekali lagi jika pemerintah sudah mengizinkan dan wali murid atau orang tua kalian juga mengizinkan kegiatan belajar tatap muka. Jadi izinnya kalau tatap muka ingin dilaksanakan, izinnya ada dua, izin dari Dinas Pendidikan Provinsi serta dari orang tua atau wali murid. Seperti itu. Mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya. Oke. Selanjutnya ada perkawinan dengan iduka. Kawin nih bahasanya, kawin ya. Yang pelajaran-pelajaran yang didapat di sekolahan itu harus dikawinkan dengan iduka. Industri dunia kerja ya. Nanti programnya ada 52 jam pelajaran bersama iduka. 52 jam pelajaran itu sama dengan artinya mulai dari Senin sampai Jumat ya. 1 minggu full kalian di sekolah belajarnya bersama iduka. Iduka itu kalau akuntansi biasanya sama PMT ya, atau koperasi ya. Seperti itu, atau koperasi. Kemudian kalau OTKP biasanya sama instansi-instansi pemerintah ya, baik kelurahan atau kecamatan atau kantor yang lain ya, biasanya yang memberikan pelajaran. Kemudian kalau BDPM biasanya dari perusahaan-perusahaan retail ya, yang sudah MOU kerja sama-sama kita. Perusahaan retail ada di Rita Pasaraya Tegal, Rita Supermall. Itu seperti itu. Baik, terima kasih. Itu setelah kurang lebihnya kegiatan akademik yang ada di SMK Bakti Praja Margasari. Oke. Ya, singkat, padat, tidak terlalu jelas ya. itu ya. Nanti diperjelas kalau kalian sudah datang ke sini mengikuti melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari penjelasan-penjelasan saya yang singkat tadi? Ya, yang mau tanya silakan. Pak, ini soal ulangannya biasanya berapa Pak? Pak, soal ulangannya beranak pinak nggak Pak? Ya, silakan bisa ditanyakan. Pak, ada pikniknya nggak Pak? Ada. Nah, ini langsung dijawab oleh di ruangan saya ada namanya Bu Emi dari OTKP, itu wakil kepala di bidang humas yang bertanggung jawab ngurusi piknik ya Bu Emi ya. Oke, sama pandemik tidak ada kegiatan piknik ya, atau kegiatan kunjungan industri ya. Kalau piknik biasanya SMK namanya bukan study tour ya. Kalau kalian di SMP kan namanya study tour Pak, piknik study tour, study kapan, namanya tour retok, tur mantur. Tapi kalau di SMK namanya KI, kunjungan industri. Jadi kalau kita keluar dari sekolahan mengunjungi industri-industri besar yang ada di wilayah Indonesia, ya tidak terlalu jauh lah. Ya, biasanya dari Jakarta, Bandung ya. Sekarang kita piknik jalan-jalan. Itu seperti itu. Iya, mudah-mudahan nanti kunjungan industrinya bisa sampai ke Bali ya, Bu. Malah pulang indah. Iya. Ada yang mau tanya nggak nih sama Pak Trio? Pak Trio udah punya istri Pak? Sudah. Anaknya gimana Pak Dedi? Istrinya baru 1. Kemudian apa lagi ya?
Kalian sudah tahu ruangan-ruangannya belum di SMK Bakti Praja Margasari? Belum. Belum ya. Nanti ada nanti videonya dibikinkan ya oleh Pak Dedi ya. Di mana ruang guru, di mana ruang kelas sekolah, di mana ruang kelas, di mana musola. Dan yang paling penting di mana toiletnya, biasanya penting sekali. Favorit siswa. Seperti itu. Link absen sudah dikirimkan. Oke, yang belum absen silakan di kolom pesan di aplikasi Google Meet kalian, di kolom pesan ada link absennya, diklik langsung diarahkan ke formulir absennya ya. Silakan diisi. Baik, jadi sepertinya waktu saya sudah berakhir. Saya tunggu 2 menit, ada barangkali yang mau bertanya nih. Atau mau kirim salam mungkin. Sesi bebas. Mbak Nelly Mufaroh ya, silakan. Itu anaknya ikut ya Mbak Nelly ya, luar biasa. Ada yang hobinya TikTokan ya, Mbak Maya juga bersama anaknya ini ya. Ini semuanya masing-masing online di rumah ya. Ada yang berangkat ke sekolahan nggak kira-kira? Ada yang berangkat ke sekolahan numpang wifi-an di SMK ada? Enggak, Pak. Enggak ada.